Ada sebuah bejana dengan bahan kuningan yang cukup besar, kemudian diisi dengan air. Di bawahnya ada kompor yang menyala, dan air di situ dibiarkan sampai mendidih sampai 100 derajat. Begitu panas. Dan ketika air sudah mendidih, kemudian ada seorang yang membawa uang ratusan logam yang dulu berwarna kuning, berwarna kuning, seperti bejana itu juga. Kemudian dimasukkan ke dalam air yang mendidih tadi. Kelenting, tidak berbunyi karena di dalam air. Tek. Ya. Kemudian datang, dipanggil, coba kamu maju sini. Jubuan duwe iku. Ya, begitu salah satu perintahnya. Dan kemudian orang yang dipanggil tadi mencoba untuk mengambil uang logam yang ada dalam air mendidih tersebut. Dia coba lagi, belum kena. Dia coba lagi, belum kena. Karena apa? Karena ada rasa panas di situ. Panas yang luar biasa karena air mendidih. Dan dia coba terus sampai akhirnya ganti hari. Dia sudah mulai berlatih kecepatan tangan itu. Semakin cepat dia memasukkan tangan dan mengangkat tangannya dari air itu. Begitu diulang-ulang terus-menerus. Sampai akhirnya orang itu pada suatu ketika mampu mengambil uang logam tersebut dengan kecepatan tinggi. Ternyata bisa. Dan tepuk tangan beberapa orang yang ada di sekitar tempat itu, tepuk tangan. Tempat itu cukup tertutup, tidak terbuka. Hanya ada beberapa orang yang berlatih di situ. Itu adalah latihan dasar. Latihan kalau di sekolah itu kompetensi dasar, ya, KD. Yang saya ceritakan ini adalah aktivitas yang terjadi di sebuah sekolah copet di salah satu kawasan di Surabaya. Saya mendapat cerita ini dari seorang teman bernama Yosep. Sebut saja itu memang nama aslinya, dia bernama Yosep. Siswa SMK yang waktu itu saya masih kuliah. Dia bercerita, "Mas, ada sekolah copet." Dan ternyata itu sudah pernah diangkat di sebuah stasiun televisi nasional. Memang ada, tapi keberadaannya itu sifatnya investigatif, ya. Kalau tidak diinvestigasi ya tidak tahu. Dan sekarang tempat itu sudah menjadi mall yang besar di Surabaya. Yang dulunya hanya pasar tradisional, pasar sederhana, ya sekarang sudah menjadi sebuah mall. Aktivitas itu saya ceritakan adalah untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Bagi Sobat BK Milenial semua, bahwa ternyata untuk mencapai sebuah ilmu, mencapai sebuah kompetensi, mencapai sebuah skill, keterampilan, itu kita harus bersusah payah, kita harus berjuang keras, kita harus melawan semua rintangan yang ada. Seperti saya gambarkan tadi, seperti saya ceritakan tadi, sebuah cerita nyata bahwa untuk mencapai ilmu yang negatif saja, itu ilmu nyopet, itu ilmu yang tidak baik, ilmu bagi orang-orang yang sudah kepepet hidupnya. Mungkin mereka tidak ingin sebetulnya melakukan itu, tapi karena ada dorongan. Nah ini ya, sebuah ilmu dicari karena ada sebuah dorongan, ada sebuah motivasi.
sehingga dia mau melakukan sesuatu. Entah itu motivasinya apa, yang jelas dia terjun di situ. Kemudian berlatih sampai mahir. Itu baru kompetensi dasarnya itu. Masih pengetahuan yang diberikan secara dasar sekali. Dan kemudian nanti akan diberikan tambahan bermacam-macam ilmu, ada termasuk ilmu psikologi. Psikologi itu dalam ilmu copet itu ada. Bagaimana caranya orang mengalihkan perhatian, kemudian dia dengan kecepatan tinggi bisa mengambil mangsanya itu, lengah. Jadi banyak ilmu di situ, ada transfer of learning dari berbagai orang yang berkerumun di situ dan sedang belajar. Yang saya katakan ini adalah bagaimana orang mencapai ilmu yang negatif, ilmu yang tidak baik, ilmu yang merugikan orang. Sedangkan kita semua yang berada dalam rel yang benar, mencari ilmu yang benar, ilmu yang positif, ilmu untuk menunjang karir Anda, menunjang kesuksesan Anda di masa depan. Tentu saja kita harus lebih berjuang keras. Yang perlu digarisbawahi adalah sebuah repetition atau pengulangan. Jika sesuatu yang Anda berulang kali, ratusan kali, ribuan kali, maka Anda akan menjadi manusia unggul. Kata Sokrates dalam ilmu filsafat, ya, seorang filsafat yang terkenal, Sokrates mengatakan tidak ada manusia unggul, yang ada hanyalah pengulangan. Jika Anda ingin menjadi manusia yang unggul, maka lakukan pengulangan berulang kali. Anda ingin mencapai kompetensi tertentu, coba Anda baca berulang kali ilmu yang ada dalam buku, pengetahuan yang ada dalam buku. Apabila Anda seorang yang suka melihat tutorial, ya, misalkan dalam YouTube, lakukan menonton berulang kali sampai Anda benar-benar paham, sampai Anda benar-benar bisa mempraktekkan, maka Anda akan mendapatkan kompetensi tertentu. Dalam PJJ yang saat ini memang dilakukan semua sekolah, karena kita belum bisa PTM, ya, pembelajaran tatap muka dalam masa pandemi ini, perlu Anda punya semangat, dorongan dalam diri Anda dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang serba terbatas. Tetap kita harus punya motivasi untuk sukses, motivasi untuk berkarir di kemudian hari, agar mendapatkan karir yang baik. Sebanyak mungkin kompetensi yang positif, ini ya yang perlu digarisbawahi, kompetensi positif. Yang tadi negatif nggak perlu dicoba, itu tanganmu pasti akan melepuh. Ya, saya garis bawahi kompetensi yang positif, lakukan berulang kali. Ya. Kalau memang yang saat ini diajarkan Bapak Ibu Guru melalui PJJ itu adalah mata pelajaran, ya, mafia misalkan, ya, matematika, fisika, kimia, itu ditambah ada biologi kalau IPA, ya, nah, misalkan ekonomi, geografi, sosiologi, ya, ada sejarah dan seterusnya. Itu jika Anda mau belajar dengan melakukan pengulangan dan pengulangan, maka Anda akan mahir, Anda akan mencapai level expert. Tentu saja semua butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ya, seperti yang saya gambarkan tadi, tangan harus masuk di dalam air yang panas mendidih. Awalnya mungkin melepuh. Seperti Anda bangun tengah malam, sholat tahajud, kemudian belajar. Tentu saja itu adalah sesuatu yang butuh perjuangan. Bagaimana agar bisa bangun, bagaimana kena air dingin, kemudian Anda sholat, kemudian Anda belajar. Itu tetap harus dilakukan jika Anda ingin mencapai sebuah kompetensi yang bagus, kompetensi yang optimal. Ini kita masih berbicara tentang mata pelajaran karena Anda adalah seorang siswa, seorang pelajar. Tapi dalam masa pandemi ini saya ingin katakan bahwa tidak hanya mata pelajaran yang harus dikuasai,
tidak hanya sebuah nilai nominal yang harus dicapai, nilai harus mencapai KKM dan seterusnya, itu memang wajib. Tapi sedapat mungkin dengan waktu yang banyak, Anda hanya tinggal di rumah, Anda hanya berada stay at home, maka carilah sebuah kompetensi-kompetensi positif yang lain yang menunjang kemampuan dalam diri Anda, skill dalam diri Anda untuk menunjang kesuksesan di kemudian hari. Ya. Apa minat Anda? Ya. Minat ya, adalah sebuah ketertarikan pada sesuatu bidang, pada suatu bidang tertentu. Misalkan Anda minat bidang olahraga, misalkan Anda minat di bidang seni, misalkan Anda minat di bidang yang sekarang sedang tren adalah digital. Ya, melalui TIK, teknologi informasi komunikasi, komputer, ya. Silakan cari. Sekarang itu semua banyak yang memberikan tutorial-tutorial dalam YouTube. Sampai teman saya itu hanya seorang lulusan sekolah dasar. Dia bisa membuat sebuah desain, dia bisa mengedit sebuah video dengan kompetensi yang seperti anak S1. Ya, luar biasa. Itu hanya dari membaca buku. Ada yang dari tutorial di YouTube. Itu perlu kita perhatikan. Jadi dalam masa yang sulit, ini ibaratnya kita dihadapkan pada satu bejana yang ada air mendidih tadi, kita tetap berusaha untuk menciptakan sebuah goal, kemudian mencapai goal tersebut. Itu adalah bahasa ibarat, ya, bahasa ibarat. Jangan kemudian, wah Pak Freddy guru BK ngajari nyopet rek, nah, gak ngono cak. Jubukan sing apik, sing elek gak usah. Ya, ini jangan dipraktekkan di masjid. Nanti jubukan sing apik kon jubuk sandal sing nyar, sandal sing baru kon jubuk, sandal mulawas kon tinggal. Yo gak bener mana iku rek. Jadi coba ya, Anda mulai sadarkan diri Anda, mulai fokus pada goal Anda, impian Anda, kemudian lakukan step by step. Yang penting adalah mulai sekarang Anda harus take action, lakukan. Kalau Anda hanya rebahan, bermain media sosial sampai tengah malam, nunggu kuota malam, kemudian Anda begadang terus-menerus setiap malam begitu, bagaimana ini akan berkembang? Bagaimana ini akan bisa merasakan kehidupan ini? Ya, saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Untuk mengawali dan mengakhiri video ini, ya saya ucapkan salam BK Peduli Siswa. Semoga kita semua bisa mencapai sukses karir di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.